Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Marlina. Saya akan membahas dan mempresentasikan mengenai resume materi farmakognosi. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai definisi farmakognosi itu sendiri yang berkaitan dengan ilmu farmakologi, yaitu kalau ilmu farmakologi yang dibahas yaitu mengenai efek dan mekanisme cara kerja obat ya. Kemudian kalau ilmu farmakognosi yang dibahas yaitu segala informasi yang berkaitan dengan obat yang berasal dari bahan alam, yaitu seperti tumbuhan, hewan, mineral, dan mikroorganisme. Untuk arti luasnya, pengetahuan mengenai sejarah, distribusi, kultivasi, kemudian pengumpulan, seleksi, penyiapan, perdagangan, identifikasi, evaluasi, pengawetan, dan penggunaan bahan-bahan alam yang mempengaruhi kesehatan manusia. Sedangkan arti sempitnya yaitu pengetahuan khusus mengenai cara-cara identifikasi dan evaluasi bahan obat. Untuk sejarah singkatnya yaitu yang pertama dari Mesir kuno yaitu Papyrus Ebers ya, yang merupakan dokumen yang ditulis di atas kertas terbuat dari si virus Aquaticus. Kemudian Yunani kuno Pedanius Dioscorides, ahli farmakognosi, De Materia Medica abad ke-1. Kemudian Hippocrates, Corpus Hippocraticum. Kemudian Claudius Galen yaitu Galenica ya. Kemudian dari Arab Ibnu Sina atau Avicenna yaitu Qanun Pilti, Canon of Medicine atau norma pengobatan. Untuk dari Asia, Indonesia ya, yang terkenal dengan jamu dipengaruhi oleh pengobatan Cina, India, dan Arab, yaitu serat kawaru bab jampi-jampi, kemudian serat centini. Untuk Asia yang lainnya yaitu dari Cina yaitu obat tradisional Cina Senong Bencao, kemudian Bencao Gangmu ya. Kemudian dari Jepang itu Kampu, Daidoru Izoho, kemudian Isinho. Sistem medis yang terbentuk di Jepang pada tahun 702 merupakan salinan yang sama dengan sistem dinasti Tang. Kemudian dari India Ayurveda ya, yang berdasarkan pada 5 elemen yaitu tanah, air, api, kemudian udara dan ruang, yaitu dengan naskah Atharvaveda ya. Selanjutnya akan dibahas mengenai etnobotani. Etnobotani itu studi yang mempelajari bagaimana suatu masyarakat dari kebudayaan dan daerah tertentu memanfaatkan tumbuhan setempat. Biasanya pemanfaat tumbuhan itu untuk makanan, untuk pakaian, untuk tempat perlindungan, pengobatan, dan upacara keagamaan ya. Kemudian beberapa obat metabolit yang terkait etnobotani yaitu quinin, kokain, tubokuranin, dan pilokarpin. Untuk simplisia dan cara pembuatannya ya, untuk simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat tradisional yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain, yaitu bahan yang telah dikeringkan. Adalah bahan alamiah berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan atau mengalami pengolahan secara sederhana serta belum merupakan zat murni ya, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia terdiri dari simplisia nabati, hewani, kemudian simplisia mineral, dan eksudat tumbuhan. Tumbuhan obat sebagai sumber simplisia biasanya berasal dari tumbuhan liar ya, kemudian dari tumbuhan budidaya atau kultur. Kelemahan produk tanaman obat liar yaitu sulit menjaga dan mempertahankan kontinuitas produk, sulit menjangkau medan dan habitat tanaman, kemudian sulit menghomogenkan kualitas bahan, kemudian kemungkinan tercampur dengan tanaman lain yang secara morfologi hampir sama ya. Sedangkan kelebihan produk tanaman obat budidaya untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan tidak tergantung pada alam ya. Kemudian meningkatkan produksi melalui intensifikasi dan diversifikasi tanaman. Kemudian menjamin kemurnian jenis dan varietas karena menggunakan bibit yang berkualitas. Untuk tahapan pembuatan simplisia itu sendiri ada 8 tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan bahan baku ya, kemudian sortasi basal, kemudian pencucian, kemudian pengubahan bentuk, kemudian pengeringan setelah dikeringkan, kemudian sortasi kering, kemudian selanjutnya pengemasan dan penyimpanan. Untuk contoh simplisia yaitu daun sirih hijau, kemudian bunga rosella, buah mahkota dewa, kemudian kulit dan kayu dan kulit secang ya, biji lam toro, kemudian akar dan rimpang kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Ciri simplisia yang baik itu seperti apa? Yaitu kering, kadar air
kurang dari 10%. Kemudian tidak berjamur atau bulukan, berbau khas menyerupai bahan segarnya, berasa khas menyerupai bahan segarnya. Kemudian syarat baku simplicia itu kadar airnya tidak lebih dari 10%, angka lempeng total tidak lebih dari 10. Kemudian angka kapang dan hamid tidak lebih dari 10. Mikroba patogen negatif, alfa toksin tidak lebih dari 30 bagian per juta ya. Untuk sari jamu diperbolehkan mengandung etanol tidak lebih dari 1%, volume per volume di suhu 20 derajat Celcius. Untuk kadar metanolnya tidak lebih dari 0,1% dari kadar etanol. Untuk standarisasi kontrol mutu simplicia, acuan kita yaitu Materia Medica Indonesia ya. Kebenaran jenis identifikasi spesies tumbuhan. Kita memeriksa parameter spektroskopiknya, kemudian parameter mikroskopik, kemudian reaksi identifikasi. Untuk kemurnian bebas dari kontaminasi kimia dan biologis, yaitu harus bebas dari serangga, fragmen hewan atau kotoran hewan. Tidak boleh menyimpang bau dan warna. Kemudian tidak boleh mengandung lendir dan cendawan atau menunjukkan tanda-tanda pengotoran lain. Tidak boleh mengandung bahan lain yang beracun dan berbahaya. Untuk jalur pembentukan metabolit primer dan sekunder pada tumbuhan, kita mulai berawal dari metabolisme ya, adalah pertukaran zat antar suatu sel atau suatu organisme secara keseluruhan dengan zat antara suatu sel atau organisme secara keseluruhan dengan lingkungannya. Untuk jaring-jaring reaksi ini meliputi metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Jika diumpamakan sebagai jalan, metabolisme primer melewati jalan utama, sedangkan metabolisme sekunder merupakan terminal-terminal pada cabang-cabang jalur utama tersebut. Metabolisme primer merupakan proses esensial bagi kehidupan tumbuhan. Contohnya respirasi dan fotosintesis yang seperti yang kita telah ketahui. Kemudian sedangkan untuk metabolisme sekunder merupakan proses yang tidak esensial bagi kehidupan tumbuhan ya. Untuk polisakarida, protein, lemak, dan asam nukleat merupakan penyusun utama dari makhluk hidup. Karena itu disebut metabolit primer. Jadi keseluruhan proses sintesis dan perombakan zat-zat ini yang dilakukan oleh organisme untuk kelangsungan hidupnya disebut proses-proses metabolisme primer. Metabolisme primer dari semua organisme adalah sama meskipun sangat berbeda genetiknya. Proses-proses kimia jenis lain terjadi hanya pada spesies tertentu sehingga memberikan produk yang berlainan ya, sesuai dengan spesiesnya. Sedangkan untuk metabolisme sekunder, reaksi yang demikian nampaknya tidak merupakan proses yang terpenting bagi suatu organisme, karena itu disebut proses metabolisme sekunder. Untuk jalur metabolisme sekunder, suatu jaring-jaring yang kompleks dari reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh enzim yang bermula dari pengikatan karbon dioksida dalam proses fotosintesis, kemudian sampai ke senyawa-senyawa yang beragam yang disebut metabolit primer, misalnya asam amino, asetil koenzim A, asam mepalonat, gula, dan nukleotida ya. Kemudian senyawa yang sifat dan perannya sangat penting bagi keseluruhan energetika yang terlibat dalam metabolisme adalah ATP, adenosin trifosfat ya, yang berperan sebagai penghantar energi dan bekerja bersama seperti koenzim yang lainnya dengan enzim-enzim tertentu dalam reaksi-reaksi yang kemudian dikatalisis. Untuk metabolisme dan metabolit primer dan sekunder, yaitu metabolit primer yaitu pengertiannya itu hasil metabolisme yang umum digunakan pada seluruh organisme. Fungsinya menunjang pertumbuhan dan perkembangan organisme, contohnya nukleotida, asam nukleat, asam amino, kemudian protein, karbohidrat, dan lipid. Untuk metabolisme sekunder ada proses sintesis, metabolisme, dan katabolisme senyawa endogen oleh protein yang khusus. Untuk metabolit sekunder hasil metabolisme di mana terdistribusi terbatas secara taksonomi, khususnya ditemukan pada tumbuhan. Disintesis hanya pada kondisi tertentu, tidak jelas peranannya dalam proses kehidupan. Ekspresi dan spesialisasi sel baik yang dipicu oleh proses diferensiasi sel atau menggambarkan suatu bagian dari proses perkembangan tumbuhan. Biosintesis umumnya terbatas pada tahap perkembangan tertentu, contoh alkaloid yang banyak terkandung dalam daun muda kopi ya, dan atau sel tertentu. Untuk fungsi metabolit sekunder yang satu adalah perlindungan tumbuhan terhadap lingkungan abiotik dan biotik seperti antioksidan ya, agen alelopati, kemudian feeding deterrence, kemudian agen antifungi, dan phytoalexin.
Untuk fungsi metabolis sekunder selanjutnya yaitu detoksifikasi senyawa yang terakumulasi saat metabolisme primer ya, efektor fisiologis tumbuhan, kemudian sinyal kimia untuk pengaturan metabolisme organisme multiseluler, kemudian koordinasi aktivitas individu sesama spesies, pembentukan hubungan ekologis. Untuk biosintesisnya yaitu pembentukan senyawa alami oleh organisme hidup, pembentukan molekul lain yang kurang rumit strukturnya. Yang menarik untuk diperhatikan ialah bahwa metabolit sekunder di biosintesis terutama dari banyak metabolit primer ya. Beberapa reaksi yang secara umum penting dalam metabolisme sekunder yaitu pengkopelan atau coupling, oksidatif fenol ya, untuk kemudian metilasi, kemudian hidroksilasi substrat aromatik, kemudian hidroksilasi pada atom-atom karbon jenuh. Penggolongan berdasarkan jalur biosintesis ada 3 jalur utama yaitu jalur asam mepalanat, kemudian jalur asam sikimat, dan jalur asetal malonat. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai karbohidrat ya. Karbohidrat adalah alkohol berupa aldehid atau keton yang mengandung karbon dihidrogen dan oksigen dengan perbandingan karbon dan oksigen yang sama seperti air. Karbohidrat juga adalah sebagai zat gizi yang fungsinya adalah sebagai sumber energi. Senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon dan hidrogen dan oksigen, terdiri atas unsur C, H, dan O ya, dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Karbohidrat juga merupakan sumber energi seperti kita ketahui yaitu seperti nasi, singkong, umbi-umbian, gandum, sagu, dan lain-lain. Fungsi karbohidrat itu sendiri sebagai sumber energi berperan penting dalam proses metabolisme. Contohnya menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dan pembentukan struktur sel serta organ tubuh. Kemudian membantu proses pencernaan makanan, membantu penyerapan kalsium, kemudian pembentukan senyawa lain. Untuk penggolongan karbohidrat itu adalah monosakarida, disakarida, polisakarida, dan oligosakarida. Untuk proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh yaitu berawal dari makanan ya, makanan dikunyah oleh mulut kita, kemudian bercampur dengan air liur dan dengan bantuan enzim peptialin, suatu amilase yang disekresikan oleh kelenjar parotis di dalam mulut. Kemudian menghidrolisis pati salah satu polisakarida dan kemudian merubah pati menjadi maltosa dan selanjutnya masuk ke lambung. Di lambung terjadi aktivitas peptialin dari air liur yang dihambat oleh zat asam yang disekresikan oleh lambung ya. Kemudian peptialin merupakan enzim amilase yang tidak aktif pada pH medium, jadi turun di bawah 4 ya. Kemudian makanan kemudian bercampur dengan getah pankreas dalam usus 12 jari, dan jika pati yang belum dipecah akan dicerna oleh amilase yang diperoleh dari sekresi pankreas. Di dalam hati mengalami proses masuk ke dalam aliran darah, kemudian dirubah menjadi glikogen jika di hati terdapat kelebihan glukosa. Seperti itu ya. Untuk biosintesis karbohidrat, semua jenis karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida, yaitu proses penyerapan ini terjadi di usus halus. Karbohidrat merupakan hasil fotosintesis. Dalam tumbuhan hijau, fotosintesis ada 2 reaksi, yaitu reaksi cahaya yang mengubah energi elektromagnetik menjadi potensi kimia, kemudian reaksi gelap atau reaksi enzimatik yang menggunakan energi dari reaksi cahaya untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. Untuk proses metabolisme karbohidrat yaitu terdiri dari glikolisis ya, kemudian glikogenesis, kemudian glikogenolisis, kemudian jalur pentosa fosfat, kemudian gluconeogenesis, kemudian triosa fosfat ya. Kemudian ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel yang berlangsung secara berurutan dan berulang ya. Siklus Krebs ini juga disebut asam sitrat menggunakan nama Hans Krebs, yaitu dari nama ahli biokimia. Berlangsung pada mitokondria dan mengubah asetil koenzim A menjadi CO2. Terdiri dari beberapa proses yaitu pembentukan asetil koenzim A, kemudian asam sitrat, asam isositrat, kemudian asam alfa ketoglutarat, kemudian kemudian suksinil-CoA, kemudian asam suksinat, asam fumarat, asam malat, dan asam oksaloasetat.
tahapan-tahapannya yaitu dimulai dari asetil CoA 2 atom C menambahkan atom C pada oksaloasetat yang 4 atom C sehingga dihasilkan asam sitrat 6 atom C. Sitrat menjadi isositrat 6 atom C dengan melepaskan H2O dan menerima H2O kembali. Kemudian isositrat melepaskan CO2 sebanyak sehingga terbentuk alpha ketoglutarat 5 atom C. Kemudian ketoglutarat melepaskan CO2 dan NAD plus sebagai aseptor atau penerima elektron untuk membentuk NADH dan menghasilkan suksinil CoA 4 atom C. Terjadi fosforilisasi tingkat substrat pada pembentukan GTP guanosin trifosfat dan terbentuk suksinat 4 atom C. Pembentukan fumarat 4 atom C melalui pelepasan FADH2. Kemudian fumarat terhidrolisis mengikat satu molekul H2O sehingga membentuk malat yang 4 atom C. Pembentukan oksaloasetat 4 atom C melalui pelepasan NADH atau siklus Krebs tersebut hanya untuk satu molekul piruvat saja. Hasil glikolisis menghasilkan 2 molekul piruvat untuk satu molekul glukosa. Oleh karena itu hasil akhir total dari siklus Krebs tersebut adalah 2 kalinya. Hingga demikian diperoleh hasil sebanyak 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP. Kemudian selanjutnya transfer elektron ya. Rantai transfer elektron adalah tahapan akhir sebelum masuk rantai transport. Elektron yang berada dalam mitokondria 8 pasang atom H yang dibebaskan selama berlangsung siklus Krebs akan ditangkap oleh NAD dan FAD menjadi NADH dan FADH. Simplisia mengandung karbohidrat itu apa saja, itu contohnya tebu ya, kemudian sawo manila dan lain sebagainya. Untuk minyak atsiri atau dikenal juga sebagai minyak eterik ya, definisi menurut Farmakopedia Indonesia adalah cairan jernih yang mempunyai bau seperti tumbuhan asalnya. Sifat minyak atsiri yang membedakan dengan minyak lemak yaitu dapat didestilasi, kemudian meninggalkan noda, kemudian tidak tersabunkan, tidak meninggalkan noda, kemudian tidak tengik ya, tidak mengandung asam. Sifat fisika kimianya dari minyak atsiri yaitu berbau khas, tidak larut dalam pelarut air tetapi larut dalam ether, kloroform dan pelarut organik lainnya. Sebagai komponen kandungan minyak mudah menguap yang mengandung fenol dapat membentuk garam dan dapat juga membentuk kristal. Biosintesis minyak atsiri, ada semua jenis minyak atsiri sebenarnya tersusun dari jalur biosintesis metabolis sekunder ya, asetat mepalonat untuk golongan terpenoid, kemudian jalur stikimat fenilpropanoat untuk golongan aromatik. Biosintesis terpenoid secara umum disintesis terjadi 3 reaksi dasar, yaitu pembentukan isopren aktif berasal dari asam asetat melalui asam mepalonat. Kemudian penggabungan kepala dan ekor 2 unit isopren akan membentuk mono, sesqui, disester dan politerpenoid. Penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 atau C20 menghasilkan triterpenoid dan steroid. Untuk manfaat minyak atsiri adalah sebagai dasar wewangian alami, sebagai rempah-rempah, sebagai cita rasa dalam industri makanan ya. Pada industri minuman beralkohol bermanfaat dalam pembuatan bitter, cordial, rum, vermouth, whiskies, wines dan sebagainya. Kemudian pada industri karet dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam produk karet sintesis dan sejenisnya, yaitu mainan, senyawa tahan air, baby flash, kemudian gloves dan sebagainya. Pada industri sabun dimanfaatkan dalam pembuatan karbonat beverage, cola drink, fountain supplies, soft drinks powder dan sebagainya. Pada hasil pengolahan tekstil dimanfaatkan sebagai kulit dan benang tiruan cat warna, kemudian linoleum dan oil cloths dan lain-lain. Pada perlengkapan ternak digunakan sebagai cattle spray, deodoran, sabun anjing dan kucing, bubuk serangga, obat kudis dan obat gosok. Pada industri tembakau dimanfaatkan sebagai chewing tobaccos, sigaret dan kretek. Pada industri dispersifikasi dimanfaatkan sebagai alkohol denaturasi, lilin, kemudian keramik, cleaner product, bahan pengawet mayat, lensa optis dan gas air mata. Tanaman penghasil minyak atsiri itu sendiri, keberadaan minyak atsiri bisa di berbagai tempat ya, diantaranya dalam rambut kelenjar ya seperti labiate, di dalam sel-sel parenkin seperti piperacea, kemudian pada tabung minyak seperti umbelliferaceae, kemudian saluran lisogen dan sisogen seperti pinacea dan rutaceae.
Minyak atsiri ya biasanya dinamakan menurut sumber utamanya yang seperti minyak adas itu fenugreek oil, kemudian minyak cendana sandalwood oil, minyak bunga cengkeh genol oil, dan minyak daun cengkeh yaitu lip clove oil, kemudian minyak kayu putih oil, kemudian minyak bunga kenanga yaitu ylang-ylang oil, dan lain sebagainya seperti minyak lawang, mawar, nilam, serai dan sebagainya ya. Untuk kandungan kimia pada bagian tanaman yaitu minyak atsiri tergantung terkandung dominan ya, misalnya di tumbuhan Rosa sinensis pada petala bunga, kemudian pada cinnamomum pada kortek daun, kemudian Pedunculae vulgare pada perikat buah, Labiate pada rambut kelenjar ya, citrus pada kulit buahnya. Jadi kandungan kimia semua minyak atsiri merupakan senyawa yang campuran dan tidak pernah dalam bentuk tunggal. Misal minyak kapulaga mengandung 5 komponen besar ya, seperti sineol, burneol, imonen, kemudian alpha terpinen, kemudian campuran alpha terpinen ya dari jeruk sitrun, berbau jeruk sitrun ya, campuran dari kelima komponen inilah yang membuat aroma khas kapulaga. Untuk contoh rangka minyak atsiri yaitu ada 3 yang monoterpen yaitu asiklis dan siklis, kemudian sesquiterpen dan senyawa penyl propanoid. Untuk metode penyarian minyak atsiri yaitu cara penyarian minyak atsiri ada beberapa metode ya, tergantung dari sifat dan jenis bakunya yaitu minyak atsirinya ya, seperti metode umumnya itu destilasi atau penyulingan dengan air, dengan uap air, dan biasanya dengan penyulingan uap. Kemudian yang kedua enfluorasi, yaitu enfluorasi adalah pengambil minyak atsiri dari tanaman menggunakan lemak atau paslin. Kemudian cara ekstraksi dingin, ekstraksi panas, dan maserasi. Kemudian selanjutnya pengepresan, dan selanjutnya hidrolisis glikosida. Untuk penyimpanan minyak atsiri disimpan pada wadah tertutup rapat, kemudian terlindung dari cahaya, di tempat yang kering, di tempat yang sejuk ya, kemudian disimpan penuh di dalam wadah. Untuk contoh tanaman yang mengandung minyak atsiri yaitu tanaman adas, tanaman labiate, cinnamomum, dan kayu putih. Untuk ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Untuk tujuannya yaitu pemisahan, penanganan simplisia, standarisasi, dan formulasi. Untuk metode ekstraksi ada 2 cara, yaitu cara dingin seperti maserasi dan perkulasi, dan kemudian cara panas yaitu reflux, sohlet, digesti, dekok, dan infus. Untuk metode ekstraksi cara dingin, maserasi berprinsip dengan cara perendaman serbuk simplisia dalam penyari ya, dalam cairan penyari. Untuk perkolasi prinsipnya adalah proses penyarian simplisia dengan jalan melewatkan pelarut yang sesuai dengan lambat pada simplisia dalam suatu perkolator. Untuk metode ekstraksi cara panas, reflux, prinsipnya dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor ya, dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Untuk sohletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Untuk metode ekstraksi cara panas yaitu digesti adalah proses penyarian dengan pengadukan kontinu pada temperatur lebih tinggi dari temperatur kamar, yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40 sampai 50 derajat Celcius. Untuk dekok temperatur 90 derajat Celcius selama 30 menit ya. Kemudian infudasi penyarian pelarut pada temperatur 90 derajat Celcius selama 15 menit. Alat-alat ekstraksi yaitu ada macerator, perkolator, sohlet, reflux, dekokta, dan infusa. Kemudian selanjutnya adalah alkaloid. Alkaloid adalah substansi yang relatif toksis yang bekerja terutama pada SSP ya. Bersifat basa, mengandung nitrogen heterosiklis dan disintesa dalam tumbuhan dari asam-asam amino dan turunan-turunannya. Ciri struktur alkaloid itu mempunyai kerangka polisiklik ya, kemudian ada atom nitrogen, kemudian substituen oksigen ditemukan sebagai gugus fenol ya, metoksid atau metilendiloksi ya pada posisi para atau meta pada cincin aromatik, kemudian substituen NHCH3 sering ditemukan. Untuk kegunaannya sebagai racun untuk melindungi tanaman dari serangga dan binatang, kemudian sebagai bahan
netral racun untuk diri sendiri sebagai pengatur tumbuh, kemudian sebagai faktor pertumbuhan tanaman dan cadangan makanan. Sedangkan sifat-sifatnya yaitu mengandung atom nitrogen yang umumnya berasal dari asam amino dan golongan heterogen, kemudian umumnya berupa kristal atau serbuk amot. Kalau juga yang ada yang berbentuk cair yaitu quinine, nikotin dan spartein. Umumnya tidak berwarna kecuali berberin ya, poliaromatik. Kemudian dalam tumbuhan berada dalam bentuk bebas dalam bentuk N-oksida atau dalam bentuk garamnya. Umumnya mempunyai rasa yang pahit, sering beracun, bersifat oxidasi aktif dan merupakan sistem siklik. Alkaloid itu sendiri dalam bentuk bebas tidak larut dalam air, tapi larut dalam kloroform, eter, pelarut dan pelarut organik lainnya yang bersifat relatif nonpolar. Alkaloid dalam bentuk garam mudah larut dalam air. Alkaloid bebas bersifat basa karena adanya pasangan elektron bebas pada atom N-nya. Biasanya banyak digunakan di bidang farmasi. Ya. Sampel yang mengandung alkaloid setelah bereaksi akan berwarna merah. Untuk penggolongan alkaloid itu sendiri yaitu berdasarkan jenis tumbuhan dari mana alkaloid ditemukan. Ada alkaloid tembakau, kemudian ada alkaloid Amaryllidaceae, kemudian alkaloid erythrin dan sebagainya. Berdasarkan asal-usul biogenetiknya itu alkaloid asiklik yang berasal dari asam-asam amino, ornitin dan lisin. Kemudian alkaloid aromatik jenis fenilalanin yang berasal dari fenilalanin, tirosin dan 3,4 dihidroksifenilalanin. Kemudian alkaloid aromatik jenis indol yang berasal dari triptofan. Untuk penggolongan menurut Hagner yaitu ada alkaloid sesungguhnya atau true alkaloid, kemudian alkaloid sederhana atau protoalkaloid, kemudian alkaloid semu ya atau pseudo alkaloid. Untuk berdasarkan atom nitrogennya, alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik yaitu ada alkaloid inti piridin dan piperidin, kemudian alkaloid inti tropan, kemudian alkaloid inti quinolin, kemudian alkaloid inti isoquinolin, kemudian alkaloid inti idol, alkaloid imidazol, kemudian alkaloid lupinan, alkaloid steroid, alkaloid purin dan amin alkaloid. Alkaloid tanpa atom nitrogen yang heterosiklik ada dua, alkaloid epedrin dan alkaloid capsaicin. Kebasaan dan kepolaran alkaloid jika gugus fungsi yang berdekatan dengan nitrogen bersifat melepaskan elektron, misal gugus alkil, maka ketersediaan elektron pada nitrogen naik dan senyawa lebih bersifat basa. Urutan lebih basa trietilamin, dietilamin dan etilamin. Kemudian kebasaan alkaloid juga terjadi dekomposisi terutama oleh panas dan sinar dengan adanya oksigen N-oksida ya. Dicegah melalui pembentukan garam dengan senyawa organik seperti tartrat, sitrat, atau anorganik seperti asam klorida atau sulfat. Bila gugus fungsional yang berdekatan bersifat menarik elektron, misal gugus karbonil, maka ketersediaan pasangan elektron berkurang dan berpengaruh yang timbul alkaloid dapat bersifat netral dan bahkan sedikit asam. Senyawa alkaloid umumnya merupakan senyawa nonpolar ya, sedangkan kelompok pseudoalkaloid dan protoalkaloid larut dalam air. Alkaloid lebih banyak ditemukan pada pelarut polar karena golongan senyawa alkaloid yang berpotensi sebagai antioksidan merupakan senyawa polar yang akan terekstraksi pada pelarut yang bersifat polar. Untuk biosintesis alkaloid ada sintesis basa sif ya, kemudian reaksi manik, biosintesis senyawa alkaloid oleh tirosin yaitu tirosin dan fenilalanin adalah prekursor yang paling sering ditemukan dalam pembentukan alkaloid ya. Untuk biosintesis alkaloid selanjutnya biosintesis alkaloid trolanik dan nikotinat, kemudian biosintesis alkaloid isoquinolin, kemudian biosintesis alkaloid terpen indol. Untuk identifikasi alkaloid yaitu mengenai dengan cara reaksi pengendapan yaitu menggunakan reaksi Maillard, reaksi Bouchardat, kemudian untuk reaksi warna reaksi dengan asam kuat, reaksi dengan Marquis, reaksi warna ajo, kemudian reaksi Prohde, kemudian reaksi Mandelin. Untuk reaksi kristal yaitu digunakan dengan reaksi Dragendorf, reaksi Maillard, reaksi Bouchardat, dan kemudian reaksi Fe kompleks Cu, Fe kompleks dan Cu kompleks ya. Kemudian untuk reaksi gugus fungsional, gugus amin sekunder, kemudian gugus metoksi, gugus alkohol sekunder, kemudian gugus formilen, gugus benzoil, reaksi Guert, reduksi semu, dan kemudian gugus kromofor. Untuk hasil positif untuk alkaloid opium kecuali tebain, emetin, kinin, kinidin setelah dimasak dengan asam sulfat 75%. Isolasi alkaloid dengan menarik menggunakan pelarut-pelarut
organik berdasarkan asas Kessler, yaitu maserasi, sortasi, dan repluk. Kemudian pemurnian alkaloid dapat dilakukan dengan cara modern, yaitu dengan pertukaran ion, penentuan kemurnian dengan kromatografi lapis tipis dan kromatografi kolom. Untuk metode analisisnya bisa menggunakan kromatografi gas, spektrofotometer massa, kemudian spektrofotometer inframerah, kemudian identifikasi dengan sidik jari, identifikasi dengan gugus fungsional. Untuk pengenalan alkaloid didasarkan pada kemampuannya membentuk senyawa kompleks ya, tidak larut dalam reaksi-reaksi yang mengandung logam berat, misalnya reaksi Maillard mengandung kalium iodida dan raksa 2 klorida, reaksi Dragendorff mengandung bismut subnitrat dan raksa 2 klorida. Walaupun reaksi pengenalan alkaloid dengan kedua reaksi tersebut merupakan reaksi pengenalan umum, tetapi beberapa senyawa non-alkaloid juga dapat mengendap dengan reaksi tersebut, misal protein, kumarin, hidroksiplavon, serta tanin ya. Reaksi pengenalan palsu tersebut dikenal dengan sebutan reaksi positif palsu atau true false positif. Selain adanya reaksi positif palsu, dengan metode ini senyawa alkaloid kuartener dalam simplisia tidak dapat diubah menjadi alkaloid berbentuk basa dan akan tetap tinggal dalam sel ya, sehingga tidak dapat dikenal dengan metode pengendapan oleh fraksi-fraksi tersebut di atas. Keadaan seperti ini disebut sebagai reaksi negatif palsu atau true false negatif. Untuk true false alkaloid reaksi positif palsu adalah di mana reaksi uji memberikan hasil positif dengan adanya endapan ya, tetapi tidak mengandung alkaloid, mengandung metabolit sekunder alkaloid. Untuk hasil penapisan alkaloid pada beberapa sampel tumbuhan terdapat juga reaksi positif palsu. Reaksi positif palsu sering terjadi pada reaksi Dragendorff. Hal tersebut terjadi karena pada saat pengujian ekstrak tidak hilangnya pelarut asam basa ketika dilakukan penyaringan. Reaksi positif palsu juga sering terjadi karena adanya protein, kumarin, hidroksiplavon, serta tanin yang mengendap pada saat dilakukan penambahan reaksi yang mengandung logam berat. Dalam penapisan alkaloid digunakan reaksi Maillard, Bouchard, Wagner, dan Dragendorff karena reaksi yang sering didasarkan pada sanggupan dari alkaloid tersebut untuk bergabung dengan logam-logam yang mempunyai atom yang tinggi. Senyawa alkaloid umumnya ditemukan dalam kadar yang sangat kecil dan harus dipisahkan ya dari campuran-campuran yang rumit yang berasal dari jaringan tubuh. Cara memastikan hasil positif bukan positif palsu, yaitu untuk mengecek apakah positif dari reaksi Dragendorff merupakan positif palsu atau bukan, dilakukan dengan cara ambil kertas saring yang celupkan dalam KOH, kemudian teteskan sampel, kemudian lihat di bawah sinar UV ya 366 nanometer. Jika warna yang terlihat adalah hijau kekuningan, maka itulah adalah positif palsu dari kumarin. Pada reaksi Maillard juga biasa didapatkan reaksi positif palsu dari protein. Untuk cara melihat apakah positif alkaloid merupakan positif palsu dari protein atau benar alkaloid, bagaimana dapat dilakukan dengan menambah etanol dalam rabung reaksi yang sudah ditambahkan reaksi Maillard. Jika tetap mengendap, maka merupakan positif palsu dari protein. Untuk negatif palsu juga mungkin terjadi ya pada penapisan alkaloid. Jenis alkaloid yang menghasilkan negatif palsu adalah alkaloid kuartener. Hal ini dikarenakan alkaloid golongan ini tidak masuk ke dalam pelarut organik, sehingga perlu diuji juga lapisan organiknya. Untuk perlakuan ekstrak dengan NaCl sebelum penambahan reaksi dilakukan untuk menghilangkan protein, karena adanya protein yang mengendap pada penambahan reaksi yang mengandung logam berat seperti reaksi Maillard dapat memberikan reaksi positif palsu pada beberapa senyawa. Untuk penapisan fitokimia alkaloid sebelum dilakukan ekstraksi, perlu dilakukan penapisan fitokimia ya untuk mengetahui senyawa golongan apa saja yang terdapat dalam simplisia tersebut. Jadi penapisan dilakukan terhadap beberapa golongan senyawa, diantaranya alkaloid. Itu simplisia dilarutkan dalam asam yang menyebabkan alkaloid berada di dalam simplisia menjadi garam, kemudian lalu disaring, filtrat, ditambahkan basa dan diekstraksi dengan kloroform karena basa larut dalam larut organik. Terjadi dua lapisan, yaitu lapisan air dan lapisan kloroform. Lapisan kloroform diuapkan, hasil penguapan bersifat garam, kemudian ditambahkan asam ya. Residunya tersebut kemudian pada dua tabung reaksi yang berbeda ditambahkan reaksi Dragendorff dan reaksi Maillard. Simplisia dikatakan mengandung alkaloid jika pada reaksi Maillard menghasilkan endapan putih dan pada reaksi Dragendorff menghasilkan endapan jingga. Untuk contoh tumbuhan mengandung alkaloid adalah Datura stramonium, obatnya skopolamin,
kemudian Taxus brevifolia obatnya Taxol, kemudian Papaver somniferum obatnya morfin, kodein dan lain-lain, Ephedra sinica obatnya pseudoephedrine, kemudian Caranthus rosseus obatnya pinblastin, kemudian untuk Cinchona pubescens obatnya quinine, kemudian untuk Filipendula ulmaria obatnya aspirin. Selanjutnya flavonoid. Flavonoid adalah senyawa polifenol yang banyak terkandung di dalam tumbuhan. Sebagian besar tumbuhan obat mengandung flavonoid. Salah satu turunan flavonoid yang potensial adalah kalkon ya. Fungsi flavonoid itu sendiri secara tidak langsung mengatur pertumbuhan pada akar dan pucuk dan dormasi, penangkal serangan penyakit dan obat-obatan sebagai senyawa penanda atau markers dalam mengklasifikasi tumbuhan. Untuk sifat-sifat fisikanya itu senyawa polifenol agak asam dan dapat larut dalam basa yang merupakan senyawa polihidroksi atau gugus hidroksil bersifat polar sehingga dapat larut dalam pelarut polar juga seperti metanol, etanol, aseton, air, butanol, dimetil sulfoksida dan dimetil formamida. Kemudian gugus glikosida yang terikat pada gugus propanil sehingga cenderung menyebabkan propanil mudah larut dalam air. Untuk zat warna merah, ungu, biru dan sebagainya, zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Untuk sifat kimia, secara kimiawi ada dua jenis flavonoid yang kurang stabil yaitu flavonoid O-glikosida dan flavonoid C-glikosida. Struktur senyawa flavonoid itu sendiri tersusun dari konfigurasi C6, C3 dan C6 yaitu dua cincin aromatik yang dan dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Sistem penomoran senyawa flavonoid secara umum dimulai dari cincin C dan A dengan angka biasa dilanjutkan ke cincin B dengan angka beraksen. Khusus untuk golongan kalkon, penomoran dimulai dari cincin B dengan angka biasa, kemudian dilanjutkan ke dalam cincin A dengan angka beraksen. Klasifikasi flavonoid itu sendiri yaitu ada true flavonoid, ada isoflavonoid, kemudian neoflavonoid ya. Untuk true flavonoid ada dua yaitu kroman derivat yang terdiri katekin, kemudian leukoanthocyanidin, kemudian anthocyanidin, kemudian yang kedua kromon derivat yaitu ada flavonon, ada flavonol, kemudian ada flavones, ada flavonols, kemudian ada kalkones, ada dihidrokalkones, kemudian ada arones. Untuk isoflavon terdiri atas struktur dasar yaitu C6, C3, C6 selama alami disintesa oleh tumbuh-tumbuhan dan senyawa asam amino aromatik fenilalanin atau tirosin. Kemudian untuk neoflavonoid meliputi jenis-jenis 4-aryl kumarin dan berbagai delbergoin ya. Untuk penggulangan flavonoid berdasarkan jenis ikatannya yaitu ada aglikon flavonoid, ada flavonoid glikosida, ada flavonoid O-glikosida, ada flavonoid C-glikosida, ada flavonoid sulfat, ada biflavonoid, ada dan aglikon flavonoid yang optik aktifnya. Untuk jenis-jenis flavonoid yaitu ada flavon, ada katekin, ada flavanon, ada leukoanthocyanin, kemudian ada auron. Untuk biosintesis flavonoid itu sendiri secara alami diturunkan dari asam sikimat dan asam piruvat, yaitu senyawa yang diturunkan dari karbohidrat ya, hasil fotosintesis tanaman melalui glikolisis. Flavonoid disintesis oleh jalur metabolisme fenilpropanoid di mana asam amino fenilalanin digunakan untuk menghasilkan 4-coumaryl CoA ya. Ini dapat dikombinasikan dengan malonyl CoA untuk menghasilkan tulang punggung sejati flavonoid. Sekelompok senyawa yang disebut kalkon yang mengandung 2 cincin penil, penutupan cincin konjugasi dari kalkon menghasilkan bentuk flavonoid yang sudah dikenal. Struktur 3 cincin dari flavon. Jalur metabolisme berlanjut setelah melalui serangkaian modifikasi enzimatik untuk menghasilkan flavonon, kemudian dihidroksiflavonol, kemudian anthocyanin. Sepanjang jalur ini banyak produk dapat dibentuk, termasuk flavonol, flavantridiol, kemudian proanthocyanidins atau tanin, dan sejumlah polifenol lainnya. Contoh tanaman yang mengandung flavonoid yaitu diantaranya blueberry, teh hijau, coklat, kemudian sayuran ya. Untuk identifikasi flavonoid itu sendiri, ekstraksi sebanyak 400 gram sampel berupa serbuk halus ya, kemudian dimaserasi dengan metanol selama 4 kali 24 jam. Setelah 24 jam pelarut diganti dengan yang baru sehingga filter tidak berwarna. Filter dipekatkan dengan evaporator pada suhu 40 derajat Celcius sehingga menghasilkan ekstrak kental metanol. Kemudian ekstrak kental metanol disuspensi dengan
perbandingan metanol dan air ya 2:1 dan dipartisi berturut-turut dengan N-heksan etil asetat sehingga diperoleh masing-masing partisi dari praksi-praksi tersebut. Hasil partisi dari praksi-praksi tersebut dievaporasi pada suhu 30-40 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak dari N-heksan etil asetat dan ekstrak air. Kemudian selanjutnya dilakukan uji fitokimia yaitu uji flavonoid. Ekstrak kental metanol sebanyak 0,1 gram dilarutkan dalam 10 ml etanol, kemudian dibagi ke dalam 4 tabung reaksi. Tabung pertama digunakan sebagai tabung kontrol, tabung kedua, ketiga, dan keempat berturut-turut ditambah NaOH, H2SO4 pekat dan serbuk MgHCl3 pekat ya. Warna pada masing-masing tabung dibandingkan dengan tabung kontrol. Kemudian jika terjadi perubahan warna maka positif mengandung flavonoid. Untuk identifikasi isolat flavonoid, identifikasi dilakukan dengan pengamatan perubahan panjang gelombang pada spektra flavonoid menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Jadi spektra flavonoid terdiri dari 2 absorbansi maksimal yaitu pada range 240 sampai 285 nanometer pada pita 1 dan pada range 300 sampai 550 nanometer pada pita 2. Untuk karakteristik dan identifikasi senyawa flavonoid yaitu didasarkan atas reaksi warna dan kelarutannya. Jika tidak ada pigmen yang mengganggu, flavonoid dapat dideteksi dengan uap amonia dan memberikan reaksi spesifik untuk masing-masing golongan. Untuk penapisan fitokimia flavonoid adalah reaksi cyanidin Willstetter ya. Prinsipnya itu yang mendeteksi gamma benzopiron. Untuk simplisia dilarutkan dalam air, kemudian disaring, filtrat, ditambahkan bubuk Mg, HCl, dan amil alkohol. Jika terbentuk warna merah, kuning, atau oranye pada lapisan amil alkohol, maka simplisia tersebut positif mengandung flavonoid. Warna yang terbentuk tergantung jenisnya. Jadi struktur dasar flavonoid dan konsentrasi flavonoid dalam simplisia, warna yang terbentuk tidak harus merah ya, kuning atau jingga, cukup dibandingkan simplisia yang telah ditambahkan reagen dengan amil alkohol dan air. Jika terjadi perubahan warna maka positif flavonoid. Syarat agar dapat terdeteksi adalah adanya gugus gamma benzopiron dan ikatan rangkap di C2 dan C3 agar dapat beresonansi dan dapat membentuk rangka cyanidin dengan H+. Untuk selanjutnya senyawa fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung 1,2 hidroksi OH ya. Kelompok senyawa fenol yang berasal dari jalur sikimat yang utama adalah fenilpropanoid. Senyawa fenol ini mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri atas cincin benzena C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propana atau C3. Beberapa jenis senyawa yang termasuk fenilpropanoid adalah turunan asam sinamat, turunan aliphenol, turunan propenilpenol, dan turunan kumarin. Senyawa-senyawa turunan asam sinamat biasanya mempunyai konfigurasi trans. Pengaruh sinar UV pada penyebabnya terjadinya isomerisasi membentuk konfigurasi cis. Dalam tumbuhan, kelompok senyawa ini memiliki beberapa fungsi ya, yaitu untuk lignin untuk membangun dinding sel, kemudian antosianin untuk pigmen bunga, kemudian flavonol pengendali tumbuh ya, kemudian flavonoid untuk pertahanan, fenol sederhana untuk menghambat dan memacu perkecambahan, vanilin metil salisilat untuk bau-bauan. Untuk sifat fenol yaitu sifat fisikanya penampilannya padat, kristal, dan transparan. Untuk sifat kimianya yaitu rumus kimia C6H6OX yang mempunyai gugus hidroksi tetapi bukan termasuk golongan alkohol dan bukan pula termasuk basa. Termasuk asam karbolat yang bersifat asam lemah, tidak berwarna dengan wujud padat tetapi mudah mencair dengan titik lebur 42 derajat Celcius. Jika terkena fenol, kulit akan melepuh dan rusak. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol dikenal juga dengan karbol atau lisol ya. Untuk beberapa kelompok senyawa fenolik itu ada fenol sederhana dan asam fenolat, kemudian fenol propanoid, kemudian flavonoid dan tanin. Untuk fenol sederhana, senyawa fenolik ini dapat dalam bentuk paling sederhana ya, namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Untuk fenilpropanoid merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzena atau C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propana atau C3. Untuk flavonoid
dikelompokkan sebagai berikut ya, ada kalkon, plakon, kemudian plafonol, antosianin, isoflavon, dan flavonon ya. Untuk tanin adalah suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepat serta kelat, dapat bereaksi dan menggumpalkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Metode ekstraksi senyawa fenolik untuk fenol sederhana itu hidrolisis dalam suasana asam dengan HCl2M selama 30 menit dalam kondisi mendidih, kemudian hidrolisis dalam suasana basah dengan NaOH2M selama 4 jam ya, dan kemudian diasamkan sebelum diekstraksi dalam suhu kamar. Ekstraksi dengan ether. Untuk fenilpropanoid diekstrak dalam suasana asam dan basah, kemudian isolasi dengan ether dan etak. Untuk flavonoid dapat diekstraksi dengan etanol 70%. Metode identifikasi senyawa fenolik lainnya itu fenol sederhana dan asam fenolat, yaitu dengan KLT silika gel ya. Kemudian deteksi dengan UV dengan reaksi polin siokalte ya. Kemudian GCMS dan HPLC. Untuk fenilpropanoid untuk identifikasinya kromatografi lapis tipis, kemudian kromatografi kertas, kemudian spektrofotometer UV-Vis. Untuk flavonoid warna berubah dengan penambahan basa atau amonia, diidentifikasi dengan KLT, spektrofotometer UV-Vis untuk reaksi geser ya. Untuk identifikasi senyawa fenolik yaitu ada reaksi warna senyawa fenol seperti batang korek api setelah dicelupkan dalam HCl pekat dibiarkan kering. Cara batang korek api ini dicelupkan pada larutan zat dalam HCl encer ya, dan akan menghasilkan warna ya. Contoh lipanol adalah merah darah. Untuk reaksi PCR dan reaksi Diazo, dengan reaksi Diazo fenol juga dapat memberikan warna merah, tetapi setelah diberi amil alkohol maka akan menjadi jernih. Kemudian untuk reaksi Marquis dilakukan dalam plat tetes, maka akan terbentuk cincin dengan warna tertentu, bisa warna merah, coklat, jingga, ungu, dan hijau, tergantung dari jenis fenol yang mana. Untuk ripanol kristal kuning seperti jarum. Jadi larutan dalam air ya kuning, kemudian pengenceran kuat hijau, titik leburnya 220 sampai 240 derajat Celcius. Larutan zat dalam air ditambah H2SO4 encer berubah menjadi kristal kuning jarum seperti bintang. Kemudian zat tambah NaOH merah ya, kemudian zat tambah DAB dan HCl merah jingga, kemudian zat ditambah H2SO4 encer dan NaNO3 merah kersen dan ungu, korek api jingga merah, kemudian Marquisnya positif, Mayernya positif, endapan putih, Buchardat positif, endapan coklat. Larutan dalam air garam HCl-nya bereaksi asam kuat, ditambah bikromat keluar gas CO2. Untuk hasil positif pengujian fenol dengan terjadinya warna hijau hingga hijau kehitaman pada sampel setelah penambahan FeCl3 5%, ditujukan pada semua perlakuan jenis pelarut ya. Senyawa fenol memiliki hidroksil yang dapat bereaksi dengan Fe3+ pada larutan FeCl3 5%, sehingga terjadi pembentukan senyawa kompleks berwarna hijau kehitaman. Untuk biosintesis fenol ada 3 jalur, yaitu jalur asam sikimat, kemudian jalur asam asetat malonat, kemudian jalur asam asetat mepalonat. Ya, metode yang sering dipakai ya dalam mensintesis fenol secara komersial yaitu hidrolisis klorobenzen, kemudian peleburan natrium benzen sulfonal, kemudian metode hidroperoksida kuman. Contoh tanaman yang mengandung fenol yaitu kacang tunggak, manggis, teh hijau, dan lain-lainnya. Untuk analisis screening fitokimia fenol, uji fenol yaitu uji fenolik dilakukan dengan mereaksikan 1 ml ekstrak dengan larutan FeCl3 1%. Hasil ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau, merah, ungu, tua, biru kehitaman ya, atau hijau kehitaman. Untuk penetapan kadar total fenol dilakukan dengan metode polin siokalte pada panjang gelombang 748 nanometer. Metode ini didasarkan pada pembentukan senyawa kompleks yang berwarna biru dari fosfolipdat, kemudian fosfatungsat yang direduksi senyawa fenolik dalam suasana basah. Semakin besar konsentrasi senyawa fenolik yang terkandung dalam ekstrak, maka akan semakin banyak ion fenolat yang akan dirubah menjadi kompleks molib dan tungsten ya, sehingga warna biru yang dihasilkan akan semakin pekat.
Selanjutnya adalah tanin. Untuk definisi tanin merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk ke dalam golongan polifenol. Senyawa tanin ini banyak dijumpai pada tumbuhan. Tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat molekul cukup tinggi, lebih dari 1000, dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Klasifikasi tanin itu sendiri ada tanin terkondensasi, yaitu tanin jenis ini biasanya tidak dapat dihidrolisis tetapi dapat terkondensasi menghasilkan asam klorida. Nama lain dari tanin ini adalah proantosianidin. Untuk proantosianidin merupakan polimer dari flavonoid yang dihubungkan dengan melalui C8 dengan C4. Salah satu contohnya adalah sorghum procyanidin. Senyawa ini merupakan trimer yang tersusun dari epikatekin dan katekin. Untuk kedua yaitu tanin terhidrolisis. Tanin ini biasanya berikatan dengan karbohidrat dengan membentuk senyawa jembatan oksigen. Maka dari itu tanin ini dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Salah satu contoh jenis tanin ini adalah galotanin yang merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam galat. Untuk sifat fisika tanin yaitu jika dilarutkan ke dalam air akan membentuk koloid dan memiliki rasa asam dan sepat. Kemudian jika dicampur dengan alkaloid dan gelatin akan terjadi endapan, tidak dapat mengkristal, kemudian mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut sehingga tidak dipengaruhi oleh enzim proteolitik. Untuk sifat kimianya merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol yang sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal. Tanin dapat diidentifikasikan dengan kromatografi. Kemudian senyawa fenol dari tanin ini mempunyai aksi adstringensia, antiseptik dan pemberi warna. Sifat tanin selanjutnya sebagai penghelat logam. Senyawa fenol yang secara biologis dapat berperan sebagai penghelat logam. Proses penghelatan akan terjadi sesuai pola substitusi dan pH senyawa fenolik itu sendiri. Karena itulah tanin terhidrolisis memiliki potensial untuk menjadi penghelat logam. Untuk fungsi tanin itu sendiri yaitu pada tanaman biasanya sebagai senjata pertahanan untuk menghindari terjadinya overgrazing oleh hewan ruminansia dan menghindari diri dari serangga, yaitu sebagai penyamak kulit, kemudian pembuatan tinta ditambah garam besi 3 kemudian senyawa menjadi berwarna tua. Kemudian untuk reagen deteksi gelatin, protein alkaloid karena sifatnya mengendapkan. Untuk antidotum keracunan alkaloid membentuk tanat yang mengendap. Untuk identifikasinya yaitu diberikan secara kualitatif, yaitu diberikan larutan FeCl3 berwarna biru tua hitam kehijauan, kemudian ditambahkan kalium pericyanida dan amoniak berwarna coklat. Jadinya diendapkan dengan garam Cu, PbSN dan larutan kalium bikromat berwarna coklat. Sedangkan untuk menganalisis secara kuantitatif, metode analisis umum fenolik itu karena tanin merupakan senyawa fenolik metode Blue-Prussian dan metode Polin. Metode analisis berdasarkan gugus fungsinya dengan menggunakan HPLC dan UV-Vis. Sedangkan metode presipitasi menggunakan protein. Contoh simplisianya itu rimpang jaringau kulit kayu manis, kemudian daun teh dan akar kelembak. Untuk biosintesis tanin berasal dari biosintesa asam galat dengan prekursor senyawa fenolpropanoid. Contohnya asam galat merupakan hasil hidrolisa tanin dari jalur asam sikimat melalui asam 5-dehidroksiklamat. Dengan prekursor senyawa fenolpropanoid, katekin dibentuk dari 3 molekul asam asetat, asam sinamat, dan asam katekin. Untuk tanin terkondensasi atau pelapolan secara biosintesis dapat dianggap terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal atau galotanin yang membentuk senyawa dimer dan kemudian oligomer yang lebih tinggi. Untuk tanin terhidrolisiskan terutama terdiri atas 2 kelas. Yang paling sederhana adalah depsida galoil glukosida. Pada senyawa ini inti yang berupa glukosida dikelilingi oleh 5 gugus ester galoil atau lebih. Pada jenis kedua, inti molekul berupa senyawa dimer asam galat yaitu asam heksahidroksi diphenat. Di sini pun berikatan dengan glukosa.
Untuk penapisan fitokimia tanin yaitu simplisia dilarutkan dalam air kemudian disaring, filtrat dibagi ke dalam 3 tabung reaksi. Tabung reaksi pertama ditambahkan FeCl3, jika berwarna maka positif tanin. Namun FeCl3 tidak spesifik untuk tanin melainkan untuk semua senyawa golongan fenol. Pada tabung kedua ditambahkan gelatin yang merupakan reaksi spesifik untuk tanin yang akan menghasilkan endapan putih jika mengandung tanin ya. Jika didapatkan hasil yang negatif tidak perlu dilanjutkan ke tabung reaksi ketiga. Pada tabung reaksi ketiga ditambahkan setiasni, yaitu formaldehid dengan HCl berbanding 2:1. Jika positif maka akan terbentuk endapan merah muda. Itu positif tanin katekatnya. Endapan disaring, filtrat ditambahkan natrium asetat dan FeCl3. Jika berwarna biru maka merupakan positif tanin galat. Untuk asam galat yang direaksikan dengan HCl dan formaldehid, HCl akan menghidrolisis menjadi asam galat dan glukosa. Asam galat akan bereaksi dengan FeCl3 yang akan membentuk warna biru. Untuk tanin katekat merupakan polimer dari planatridiol. HCl akan memutuskan ikatan antar polimer yang menjadi polimer pelapan tridiol. Formaldehid membentuk jembatan antar pelapan tridiol, membentuk senyawa besar menjadi probayen yang mengandung endapan pink, yang membentuk endapan pink ya. Untuk selanjutnya itu saponin. Saponin adalah senyawa aktif permukaan yang kuat dengan menimbulkan busa bila dikocok dengan air ya. Saponin dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu saponin triterpenoid dan saponin steroid. Untuk sifat-sifatnya yaitu mempunyai rasa pahit, dalam larutan air membentuk busa yang stabil, menghemolisi eritrosit, kemudian merupakan racun kuat ya untuk ikan dan amfibi, membentuk persenyawaan dan kolesterol dan hidroksisteroid lainnya ya, kemudian sulit dimurnikan dan diidentifikasi. Untuk manfaat saponin itu sendiri yaitu saponin triterpenoid sering dimanfaatkan sebagai ekspektoran ya, atau mengangkat lendir atau obat kotoran, obat batuk. Saponin untuk obat luar dapat bersifat membersihkan. Untuk isolasi saponin ada beberapa strategi. Untuk secara umum ya ekstraksi diawali dengan N-heksan ya, untuk melarutkan senyawa nonpolar. Dilanjutkan dengan pelarut etanol atau metanol. Ekstrak yang dihasilkan di KLT dengan berbagai variasi Ewen ya. Dipilih fase gerak yang mampu memisahkan noda terbaik. Dengan penampakan noda LB akan diketahui adanya saponin, itu ungu lemah dan merah ungu ya. Untuk ekstrak etanol di kromatografi kolom dengan fase gerak yang sama dengan KLT, misal kloroform metanol 7:3, hasilnya dipantau dengan KLT dengan pengembang yang sama ya, penampakan noda asam sulfat 50% volume per volume dalam metanol. Pada pola kromatogram yang sama disatukan, fraksi yang diduga saponin dilakukan kromatografi preparatif. Noda disemprot dengan LB, noda yang terdeteksi saponin kemudian dikerok. Dilakukan kromatografi preparatif 2 arah misal dengan fase gerak 1 kloroform metanol ya 7:3, fase gerak 2 N-heksana etil asetat 3:7 untuk mendapatkan noda tunggal. Terhadap isolat dilakukan pemeriksaan karakteristik dan spektrofotometer UV, penafsiran gugus-gugus dengan spektrofotometer IR ya. Kemudian digunakan 1H NMR untuk deteksi adanya proton. Untuk identifikasi uji buih, ekstrak sebanyak 0,3 gram dimasukkan tabung reaksi, kemudian ditambah air suling 10 ml, dikocok kuat-kuat selama kira-kira 30 detik. Tes buih tersebut, tes buih positif mengandung saponin, yaitu bila terjadi buih yang stabil selama lebih dari 30 menit dengan tinggi 3 cm di atas permukaan cairan. Untuk reaksi warnanya 0,3 gram ekstrak dilakukan dalam 15 ml etanol, lalu dibagi menjadi 3 bagian masing-masing 5 ml, disebut sebagai larutan 2A, 2B, dan 2C. Untuk uji Lieberman-Buchat, larutan 2A digunakan sebagai blanko, larutan 2B sebanyak 5 ml dilakukan ditambah 3 tetes asam asetat anhidrat dan 1 tetes H2SO4 pekat ya, lalu dikocok perlahan dan diamati terjadi perubahan warna apa. Misalkan terjadi warna hijau biru menunjukkan adanya saponin steroid ya, kemudian warna merah ungu menunjukkan adanya triterpen steroid, dan warna kuning muda menunjukkan adanya saponin jenuh.
Untuk uji Salkowski yaitu larutan 2A digunakan sebagai blanko, larutan 2C sebagai 5 mili ditambah 1,2 mili HCl H2SO4 kat melalui dinding tabung reaksi. Adanya sterilitas jenuh ditandai dengan timbulnya cincin warna merah. Untuk simplisiannya itu ada akar manis ya, kemudian daun kumis kucing, kemudian daun pegagan, kemudian lidah buaya. Untuk biosintesis saponin masih sedikit yang diketahui tentang enzim dan jalur biokimia yang terlibat dalam biosintesis saponin pada tingkat molekuler ya. Saponin triterpenoid disintesis dari asam mepanonan melalui jalur isoprenoid. Berdasarkan struktur dari aglikon maka saponin dapat dibagi dua golongan, yaitu saponin netral yang berasal dari steroid dengan rantai samping spiroketal dan saponin asam mempunyai struktur triterpenoid. Biosintesis saponin triterpenoid dan saponin steroid mempunyai titik tolak sama, yaitu berasal dari asam asetat dan mepanonat. Rantai samping terbentuk sesuai terbentuknya sekualen, kemudian sebagian terjadi intisteroid spiroketal, yang lain membentuk triterpenoid pentasiklik. Untuk gugus gulanya dapat terdiri dari 1-55 gula dalam beberapa hal aglikon, tak diikat dengan gula tetapi dengan asam uronat. Untuk penapisan fitokimia sanin, saponin merupakan glikosida yang terdiri dari bagian gula dan non-gula. Cara penapisan saponin dengan cara simplisia dilakukan dalam air, disaring ya, filtrat dikocok secara vertikal dalam tabung uji selama 10 detik. Jika busa yang terbentuk stabil selama 10 menit, maka positif saponin. Kemudian ditambahkan HCl, busa seharusnya tidak hilang, maka benar merupakan saponin. Namun pengujian tersebut merupakan pengujian sederhana, perlu ditambah uji hemolisis ya untuk memastikan keberadaan saponin dalam simplisia, karena glikosida apapun akan membentuk busa dan hanya sabun yang akan hilang ya ketika ditambahkan HCl. Untuk selanjutnya propanoid, ini ada definisi dan struktur penilpropanoid. Penilpropanoid merupakan senyawa penol di alam yang mempunyai cincin aromatik dengan rantai samping terdiri dari 3 atom karbon. Senyawa penilpropanoid merupakan salah satu kelompok senyawa penol utama yang berasal dari jalur sikimat. Senyawa penol ini mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzena C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propana C3. Untuk klasifikasinya yaitu kelompok sinamat, kemudian kelompok kumarin, kemudian kelompok alil penol, kemudian kelompok propenil penol. Untuk isolasi penilpropanoid yaitu contohnya 30 gram buah ya, dikeringkan di udara kemudian ditumbuk, lalu diekstraksi masing-masing 2 jam dengan etoh dan H2O 3 kali 30 liter 95 dibanding 5 volume per volume. Untuk kemudian lakukan reflux 90 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian uapkan ekstrak etoh gabungan sampai hampir kering ya di bawah vakum. Kemudian residu yang dihasilkan kemudian diserap pada kisel gur. Lakukan ekstraksi secara berturut-turut dengan petroleum ether dengan etoH dan MEOH. Untuk kegunaan penilpropanoid itu sendiri menjaga fungsi sistem saraf pusat agar tetap normal. Penilpropanoid dapat digunakan untuk membantu mengendalikan gejala depresi dan rasa sakit akibat penyakit kronis, serta beberapa penyakit lain yang berkaitan dengan rusaknya sistem saraf pusat. Penilpropanoid diperlukan oleh tubuh kita untuk memproduksi epinefrin, dopamin, dan norepinefrin, obat pereda rasa sakit, serta dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Penilpropanoid juga dapat dijadikan sebagai obat penyakit Parkinson. Contoh simplisianya itu Cascarilla croton eleuteria, kemudian Queen of Meadow ya, nama latinnya itu Filipendula ulmaria. Kemudian untuk biosintesa dari jalur sikimat, jadi pembentukan asam sikimat ini diawali dengan kondensasi aldol antara eritrosa dan asam fosfoenolpiruvat. Pada kondensasi ini gugus metilen C rangkap 2CH2 ya dari asam fosfoenolpiruvat berlaku sebagai nukleofil dan mengadisi gugus karbonil C rangkap 2O eritrosa, menghasilkan gula dengan 7 unit atom karbon. Selanjutnya reaksi yang analog atau intramolekuler menghasilkan asam 5-dehidroquinat ya, yang mempunyai lingkaran sikloheksana yang kemudian diubah menjadi asam sikimat.
Asam sikimat itu sendiri melalui rangkaian reaksi terfosforisasi menghasilkan asam korismat yang merupakan titik percabangan yang penting dalam biosintesis. Satu cabang menghasilkan asam antranilat dan kemudian menjadi triptofan, sedangkan cabang yang lain menimbulkan asam prepenat. Senyawa non-aromatis terakhir dalam rangkaian tersebut. Asam prepenat terbentuk oleh adisi asam fosfoenol piruvat terhadap asam sikimat. Asam prepenat dapat diaromatisasi dengan dua cara. Yang pertama diproses dengan dehidrasi dan dekarboksilasi simultan sehingga menghasilkan asam penil piruvat yang bisa menghasilkan fenilalanin ya. Yang kedua muncul dengan dehidrogenasi dan dekarboksilasi menghasilkan asam p-hidroksi penil piruvat yaitu asal mula tirosin. Untuk transformasi sinamat yaitu biosintesis senyawa penilpropanoid dapat terjadi melalui reaksi-reaksi sekunder seperti transformasi rantai samping asam sinamat dapat menghasilkan alilfenol dan propenilpenol ya. Untuk transformasi asam sinamat melalui ortohidroksilasi menghasilkan asam okumarat, kemudian mengalami isomerisasi transis dan laktonisasi menghasilkan kumarin. Untuk analisis fitokimia penilpropanoid, senyawa metabolis sekunder kumarin ini dianalisis menggunakan metode dari Harborn. Itu serbuk simplicia dan ekstrak air dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Ditambah kloroform dipanaskan di atas penanas air dan didinginkan. Disaring dengan kertas saring, kemudian filter diuapkan dengan cawan penguap sampai kering. Sisa ditambahkan air panas dan didinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan amonium 10%. Kemudian diamati di bawah sinar ultraviolet pada panjang gelombang 365 nanometer. Terjadi fluoresansi hijau atau biru menunjukkan adanya golongan kumarin. Untuk selanjutnya boleh juga dengan cara senyawa kumarin ditambah air panas dengan suhu 80 derajat Celcius dan didinginkan. Kemudian setelah didinginkan dibagi menjadi dua tabung, yaitu tabung pertama diberi amonia 10% dan tabung kedua sebagai pembanding. Setelah dilihat di bawah sinar UV terdapat fluoresensi biru ya. Selanjutnya untuk egenol ya, egenol termasuk senyawa fenol juga yang dapat diisolasi dari daun, kemudian batang, bunga dan kuncup bunga. Untuk analisis total fenol, analisis kandungan total fenol dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri. Ekstrak dilakukan dalam 2 mili metanol ya. 2 mili etanol 95% dalam tabung reaksi. Selanjutnya ke dalam setiap tabung ditambahkan 5 mili aquades dan 0,5 mili reagen polin 50% volume per volume. Kemudian setelah 5 menit ditambahkan larutan Na2CO3 5% bobot per volume dan campuran tersebut dihomogenkan dan diinkubasi pada keadaan gelap ya selama 1 jam. Setelah tercampur homogen, larutan tersebut diukur absorbansinya pada panjang gelombang 725 mili nanometer. Sekian pembahasan dan presentasi resum materi farmakognesi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.